Mereka nggak bisa makan, mulai makan daging kuda, bangkai binatang, sampai makan mayat teman-temannya sendiri. Benteng Gedung Cowek. Bangunan ini bukan sekedar struktur beton tua, melainkan saksi bisu perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Dibangun pada masa kolonial Belanda, benteng ini menyimpan kisah heroik yang patut dikenang oleh generasi penerus bangsa. Nama saya Adi Setiawan. Saya periset sejarah ya. Saya melakukan riset, outputnya menuliskan buku, membuat video-video dokumenter, seperti itu. Jadi benteng ini dibangun tepat tahun 1900 ya. Nah, ketika 1900 dibangun, itu relatif cepat, 1901 sudah selesai. Dan kemudian pemerintah kolonial Belanda membentuk satuan khusus namanya Kus Artileri atau artileri pantai yang markasnya di dekat Sutos. Sekarang gedung yang jadi markas itu jadi kantornya polisi militer Angkatan Darat, tapi di dekat situ masih ada monumennya mulai zaman Belanda bahwa di situ adalah tempat latihannya Batalion Kus Artileri. Mereka markas di situ, latihan di situ, tapi posnya mereka, bentengnya ya di Gedung Cowek ini. Dan tersebar. Dulu ada banyak, sepanjang pantai sampai Gresik. Tapi yang paling besar adalah Gedung Cowek yang masih tersisa. Nah, selama Jepang hendak datang ke sini sebelum 1942, tahun 38 itu dilakukan pembaruan ya. Didatangkan meriam-meriam baru lagi. Tapi ketika Jepang benar-benar datang, mereka nggak pernah berperang, jadi nggak pernah digunakan. Mulai sketsa benteng itu seperti apa, posisinya di mana aja di Jawa Timur ini, di sisi Madura dan sisi Surabaya itu ada semua. Dia menggambar itu dan juga mendata amunisi apa aja, senjata apa aja yang ada di situ. Itu didata sama Jepang di laporan itu, monograf 68. Ketika Jepang kalah, mereka juga menyerah tanpa syarat ya, nggak ada peperangan di sini, nggak ada peperangan berarti. Mereka menyerah ketika orang Surabaya atau Indonesia ya merdeka, menyatakan diri merdeka. Di Surabaya terjadi peristiwa yang berbeda dengan Jakarta, yaitu orang-orang Surabaya menyerang Jepang dan merampas semua senjatanya yang ada di Surabaya, termasuk benteng Gedung Cowek ini. Ini dikuasai oleh orang-orang Surabaya. Tapi saat itu orang Surabaya tidak ada yang bisa menggunakan. Karena meriam-meriam itu meriam-meriam gede ya. Butuh orang dengan skill khusus untuk mengoperasikan. Nah, ketika Jepang berkuasa, mereka itu membentuk banyak sekali satuan paramiliter ya, atau satuan militer juga. Bahkan mulai anak-anak sekolah dasar pun sudah dikenalkan dengan dunia militer. Mereka membentuk banyak satuan, ada peta, tapi peta ini tidak pernah sungguh-sungguh dihadapkan ke garis depan pertempuran. Ada Heiho. Heiho ini yang dihadapkan benar sama peperangan. Heiho yang dibuat Jepang ini banyak yang terlibat peperangan di Indonesia Timur, di Biak, Morotai, daerah-daerah sana. Ketika perang Pasifik terjadi dan ketika Jepang kalah, mereka itu dipulangkan. Tapi perlu dicatat bahwa mereka ini menyaksikan horor yang luar biasa. Itu dituliskan di memoarnya mereka. Di buku Heiho ditulis ya,
catatannya Nino Octorino ya, buatannya Nino Octorino. Mereka menulis bahwa gimana mereka ketika dibombardir sama sekutu seperti apa, kondisi jenazah teman-teman yang memprihatinkan seperti apa, ketika gudang logistik mereka dibom, mereka nggak bisa makan, mulai makan daging kuda, bangkai binatang, sampai makan mayat teman-temannya sendiri. Jadi mereka menyaksikan horor yang luar biasa. Dari Indonesia Timur mereka dikapalkan ke Sulawesi, ke Makassar. Rute kapalnya masih sama kayak sekarang, dari Makassar ke Surabaya. Orang-orang ini yang nantinya menetap di Benteng Gedung Coek, ini adalah heho dari Sumatera. Nyampe Surabaya, mereka masih nunggu kapal lagi untuk berangkat lagi ke arah barat ya, ke Sumatera. Tapi ketika di sini mereka jalan-jalan di tengah kota, mereka ketemu sama Kolonel Wiliater Hutagalung. Dari namanya kita tahu kan Hutagalung orang mana? Orang Sumatera. Wiliater Hutagalung ini menulis biografi juga, menulis buku pengalamannya dia dalam Perang Surabaya. Dia mencatat, saya bertemu orang-orang heho ini tanpa sengaja ketika mendengar mereka berbicara bahasa Tapanuli. Terus saya tanya, kalian siapa? Dari mana? Mereka cerita bahwa mereka orang-orang heho, mereka sudah kalah perang, mereka pengen pulang. Terus akhirnya sama Hutagalung dikumpulkan, diminta untuk kumpul semuanya. Akhirnya mereka regroup, kumpul, terus ditanya sekali lagi. Di Surabaya ini kami menghadapi perang. Akan perang melawan Inggris. Kami memiliki benteng dengan meriam-meriam besar. Tapi kami gak punya orang yang bisa mengoperasikan. Sekarang bayangin mereka dengan horor yang seperti itu. Wis kalah perang, ngerti ngelawan sekutu itu seperti apa. Kira-kira mentalnya seperti apa. Mereka pasti pengen pulang. Pengen ketemu orang tua, istri, mungkin anak. Tapi yang luar biasa adalah mereka memilih untuk oke, kami akan tinggal. Akhirnya mereka regroup lagi dan menamakan diri mereka, karena mereka dari Sumatera, Batalion Sriwijaya. Pimpinannya namanya Jansen Rambe yang ada di benteng itu. Akhirnya perang terjadi ya. Duel itu terjadi di benteng itu. Mereka bertempur betul. Dan outputnya ya seperti yang bisa ditebak. Batalion Sriwijaya ini disebut sebagai batalion yang musnah. Mungkin kalau kita masuk ke Surabaya, patung sosok pejuang naik kuda putih, itu adalah patungnya Pak Jarod Subiantoro. Jadi pasukan yang tersisa dari Sriwijaya tadi akhirnya menggabungkan diri melebur sama pasukannya Jarod Subiantoro. Pasukan Jarod Subiantoro ini sekarang jadi Batalion Mayangkara namanya. Sebenarnya Mayangkara itu adalah nama kuda putih yang dia naiki, itu namanya Mayangkara. Itu dinamakan sebagai nama pasukan, kemudian sampai sekarang Batalion Mayangkara masih ada di Mojosari. Nah, kemudian Jansen Rambe yang awalnya komandan benteng jadi komandan Mayangkara yang kedua, menggantikan Subiantoro tadi. Dia jadi komandan kedua tahun 1950-an. Nah, kalau kita sekarang ke benteng ya, sampai sekarang pun bisa kita lihat ya bekas-bekas tembakan di dinding benteng itu masih banyak yang tersisa. Di catatan Inggris sendiri, arsip mereka menuliskan baru bisa menguasai benteng itu tanggal 27 November 1945. Dan mereka menemukan, saya lupa tepatnya berapa ribu ton peluru yang belum sempat ditembakkan. Jadi itu salah satu titik poin pertahanan yang sangat kuat ya, yang sangat besar. Dan istimewanya tempat ini adalah satu-satunya tempat di Surabaya yang masih menyimpan bekas pertempuran yang begitu banyaknya. Bahkan kita sebenarnya ke situ menemukan benda-benda relik era perang kemerdekaan itu mudah, relatif mudah.
Benteng Kedung Cowek menjadi markas bagi Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Sriwijaya. Dalam pertempuran 10 November 1945, benteng ini menjadi salah satu titik pertahanan strategis melawan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Benteng ini sempat dikuasai oleh pasukan Inggris pada akhir November 1945. Namun, semangat juang para pejuang tidak pernah padam.